Menu andalan restoran keluarga terkenal yang punya 200-an gerai di mal-mal kota besar di Indonesia ternyata kini bisa dinikmati para pelanggan warung tenda pinggir jalan dengan harga terjangkau. Ya, meski harganya murah, rasanya benar-benar nyaris sama. Jadi penasaran, benar nggak sih juru masak warung nasi goreng ini memang jebolan restoran keluarga yang terkenal itu? Pak De, emang beneran Pak De ini alumni dari resto yang ternama yang terkenal dengan nasi gorengnya itu? Oh iya, betul sekali. Siapa sangka warung tenda sederhana di pinggir jalan kawasan Cilandak, Jakarta Selatan ini bisa bikin para pelanggan rela antri sampai berjam-jam loh. Akhirnya ketemu juga ini loh, nasi goreng warung Pak De Cilandak yang viral banget. Katanya sehari bisa 300-500 porsi nasi goreng ludes. Nasi goreng yang biasanya laris malam hari di sini justru pagi hari. Buka jam 10, jam 5-an udah selesai, udah tutup. Katanya nih, menu Chinese food yang dijual seperti fuyung hai, sapo tahu, ayam goreng mentega, kuitiao dan ifumi, serta nasi goreng rasanya sama dengan restoran keluarga yang terkenal itu. Namun dari semua menu tadi, justru nasi gorenglah yang paling laris diserbu pembeli. Lalu benarkah rasa otentik restoran keluarga terkenal bisa dinikmati pelanggan lewat tangan ahli sang juru masak yang merupakan jebolan restoran itu? Pak De, emang beneran Pak De ini alumni dari resto yang ternama yang terkenal dengan nasi gorengnya itu? Oh iya, betul sekali. Bener nggak? Betul sekali, itu ada suratnya. Kalau kurang percaya, Sertifikat. sertifikat. Oh, ada sertifikatnya katanya, bener-bener alumni dari si resto terkenal itu ya? Bermodal pengalaman memasak di restoran selama 16 tahun, Partiman atau yang biasa dipanggil Pak D oleh para pelanggannya, sejak 2018 memutuskan berhenti dari tempatnya bekerja, lalu nekat membuka usaha warung makan sendiri. Pria 47 tahun asal Kebumen, Jawa Tengah ini yakin dan percaya diri masakan yang dibuatnya bisa menarik minat para pembeli meski ia tak menyebut dirinya adalah mantan chef restoran keluarga terkenal. Semua, jadi mereka udah tahu ya aroma, dari aromanya mereka udah bisa merasakan bahwa Kok mirip gitu iya, ya? ini kayaknya aromanya udah beda nih, bukan nasi nasi goreng goreng biasa ya. Kita dicoba dan ah iya benar. Bener, akhirnya ngaku juga Nah, Pak. nggak taunya emang dia lihat tuh kan Sertifikatnya liatin. ada. Iya. Oke. Wah, Lalu, apa sebenarnya yang membedakan antara nasi goreng biasa dengan nasi goreng Pak D yang notabene disebut-sebut nasi goreng premium ala restoran ternama? Tak hanya memakai minyak goreng biasa, Pak D juga menggunakan racikan minyak kelapa dengan aneka bumbu dan rempah. Selain itu, Pak D biasanya hanya memakai bawang kating atau bawang putih tunggal sebagai pencipta aroma dan penyedap rasa utamanya. Partiman juga punya teknik atau cara meracik bumbu dan memasak nasi goreng sendiri. Kuncinya, meracik bumbu harus tepat, terutama komposisi dan perbandingannya harus seimbang. Sedangkan cara memasak nasi gorengnya, Partiman menggunakan teknik gongso cepat, kombinasi antara api besar dengan gerakan menumis cepat dan tak berhenti. Memang terlihat sederhana, namun menghasilkan cita rasa yang kaya dan istimewa. Terus ada lagi tekniknya untuk bikin minyak bawangnya biar beda tuh. wah. Ya kalau bikin minyak bawang itu kan ya nggak semua orang bisa gitu kan, nggak hanya orang-orang tertentu. Komposisinya berpengaruh nggak keseimbangan antara minyak dengan bawangnya gitu? Ya kalau komposisinya ya tetap beda. Nah, karena masih saya perkuat lagi dengan yang manualnya, dan minyak bawangnya hanya untuk mengolahkan telurnya aja, untuk memasak. Ya kita perkuat lagi dengan Si bawang. bawang aslinya. Hasilnya, nasi goreng Pak D Partiman tak hanya mirip dari sisi rasa dan tampilan dengan nasi goreng restoran ternama, tapi malah banyak yang menyebut rasanya justru jauh lebih enak. Berjualan setiap hari dibantu istri dan saudaranya, warung Pak D Partiman sukses bikin pelanggan super puas dengan rasanya. Apalagi harganya, seporsi nasi goreng Pak D hanya 20 ribuan aja loh.
sepertiga dari harga nasi goreng di restoran keluarga terkenal yang dijual di atas Rp50.000. Nah, kemudian yang paling penting adalah dari sisi harga. Ini meskipun rasanya itu dekat ya, 11-12, tapi dengan harga setengahnya dari si resto itu. Itulah yang membuat para pelanggan itu tetap rela antri, effort walaupun panas, walaupun berjam-jam ngantri, tetap dikejar. Eits, masih ada lagi nih makanan ala chef tapi enak dan murah meriah. Warung bakmi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Warung ini juga nggak kalah rame dibanding warung nasi goreng Pak D. Katanya nih, hampir semua juru masak di warung ini adalah para mantan chef dari restoran bakmi terkenal di Jakarta dengan jam terbang lebih dari 15 tahun. Wow, lihat aja, dari pagi sampai sore, warung sederhana semi terbuka ini selalu dipenuhi para penggemar mie ayam. Bahkan chefnya aja sampai nggak berhenti-berhenti masak tuh. Pak Jul, Ya, tapi Pak Mas. Jul betul nggak sih katanya Pak Jul ini alumni dari bakmi sebelah yang terkenal itu? Betul sekali, Mas. Bener berarti? Betul. Oke, berapa tahun kerja di sana? Saya di sana 13 tahun. 13 tahun. Dulu Betul. posisi apa di sana? Posisi saya cook juga, megang mie juga. Menurut Suldianto, kunci kelezatan bakmi atau mie ayam tergantung pada dua hal penting. Pertama, bahan utamanya yakni mie yang dibuat fresh setiap hari. Dan kedua, racikan bumbu aduknya yang terdiri dari campuran bermacam bumbu dasar, kecap, dan minyak bawang murni. Dua komponen inilah yang tak bisa ditiru dan nyaris berbeda pada setiap pedagang, hingga menghasilkan karakter yang berbeda pula, baik dari rasa, tekstur, hingga aromanya. Sedangkan toppingnya seperti ayam atau daging cincang dan jamur hanya sebagai pelengkap. Dimasaknya pun standar seperti pedagang mie ayam pada umumnya, yaitu dengan bumbu kecap manis. Oke, berarti bakmi yang di sini atau mie ayam yang di sini itu plek atau istilahnya kopian nggak sih Pak? Sama Justru persis? mungkin banyak orang bilang malah kita lebih enak. Oh gitu. Iya. Itu kalau menurut Pak Jul karena apa tuh? Ini Ada bumbunya mie. kita mix sendiri, Mas. Kita campur, jadi semua udah pakai takaran sendiri. Ya, mie kita itu pokoknya lebih mantap lah, Mas. Lebih menang segalanya. Kita produksi sendiri dan tanpa campuran bahan apapun. Jadi pure telur sama tepung. Tepung itu untuk Betul, mie-nya ya. Untuk mie-nya. Demi menjaga kualitas, warung mie ayam yang sudah eksis sejak tahun 2000 ini selalu mempertahankan resep utama, terutama pada komposisi dan cara pembuatan mie-nya yang memang terinspirasi dari resep yang diperoleh selama dulu bekerja di restoran bakmi ternama. Demi bisa setara dengan kelezatan bakmi resto, ada satu bahan pelengkap lagi yang juga sangat identik dengan bakmi resto yang terkenal itu. Ya, pangsit goreng dan pangsit rebus. Namun pembuatan pangsit tak sama persis dengan resep restoran terkenal tempatnya dulu bekerja. Ia justru mengembangkan dan mengkreasikan supaya hasilnya lebih memuaskan. Nah, ada satu rahasia lagi nih, kenapa pangsit goreng di restoran bakmi terasa renyah dan gurih, bahkan sampai disebut-sebut pangsit terdebes bagi banyak orang. Rupanya cara menggorengnya pun tak bisa sembarangan loh, ada triknya nih. Ini belum ya Pak ya? Ada teknik dari permainan api, permainan api juga terus ini minyak juga ada. Minyak. Gitu. Apinya harus seperti apa Pak Yudo? Apinya harus standar, harus standar, harus bisa. Standar itu besar atau kecil? Atau sedang? Sedang. Oh, harus dengan api sedang ternyata. Terus kemudian kalau permainan minyaknya gimana nih yang harus diteknik? Permainan minyaknya itu ini jangan terlalu banyak juga, jangan terlalu sedikit, standar seperti ini. Semangkuk mie ayam lengkap dengan pangsit goreng dan rebus, harganya mulai 20 ribuan aja. Wah, cuma setengah harga bakmi restoran terkenal yang dijual di atas 40 ribu rupiah. Ya, laris manisnya kedai nasi goreng dan mie ayam ala resto tak hanya karena kepiawaian juru masaknya saja, tapi ada banyak faktor yang turut membuat pelanggan ketagihan. Seperti harga yang murah, porsi lebih besar, hingga kedekatan antara penjual dan pembeli. Wah, kalau yang ini sih udah nggak perlu diperdebatkan lagi ya. Bisa dibilang memang copy paste banget nih, 11-12 rasanya enak banget nih. Saya nyicipin yang bakmi di sebelah sana juga tekstur mie-nya, dari kematangan mie, kemudian ada rasa baksonya. Kemudian yang paling penting adalah racikan dari
ayam dan juga jamurnya ini sama persis, enaknya sama.